Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Gaung Online Channel, channel yang selalu menyajikan debat-debat spektakuler, menyajikan debat-debat yang lagi viral, pembicaraan antara umat Islam dan Oten, serta video-video lucu dari Oten. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar setiap video yang kami upload kalian bisa segera tahu dan segera menonton video kami. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, segera simak dan tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama pura-pura gila atau pura-pura kesurupan. Papi Dalbo lah, dan kabur dia pura-pura Papi. dongkol. Jangan, aduh, susahnya setengah mati Papi. cari. Supirnya laju amat, Bah. Pelan-pelan aja supir, jangan laju amat. Kaget saya. Oh ngamuk. Itulah. Padahal kan tadi Theodor itu cuma nanya. Lari sendiri dia. Theodor tuh tadi cuma nanya, Yesusnya dapat komisi berapa itu main film? Yang satu nanya, Tuhan kok main film? Ya kan wajar. Memang ada kan faktanya kan? Ada di YouTube. Nah iya, jadi saya tanya dengan secara fakta, itu Yesusnya dapat komisi berapa? Masalahnya begini teman-teman, berarti itu kalau dia main film Yesusnya, ya kan, berarti lebih tinggi sutradaranya, karena hanya sutradara yang berhak mengatur Yesus. Tuhan, Tuhan diatur. Bener. Iya, cut, berhenti, bukan gitu. Diulang lagi, coba. Berarti lebih tinggi sutradaranya. Ah, capek lah gua katanya. Ulang Capek. Lah Tuhan yang gak becus ini. Ulang katanya. salah mulu. salah melulu gue jadi Tuhan, jadi Yesus. Alah, dosa gak gua ya, dosa gak lu ketawa gini ya, Masya Allah. Salah melulu gue jadi Yesus di mata sutradara. Bubar deh, kita disuruh bubar. Iya. Disuruh bubar kita, padahal kita kan lagi ngerasain Yesusnya. Itu tadi saya nonton. Tapi bahasa Indonesia lu. Kok burem ya? Nah, Iya, makanya tanyakan itu. Jangan Ben, nanti kena Bennett begitu. pohon ara pun disalahkan. Pohon ara kalau diempatkan, Bang Teo, ini tidak pernah baca yang Barnabas tidak? Yang apokrif? Injil Barnabas. Iya. Oh, itu di Api Lampung pernah saya bahas itu, tentang ada nama-nama Nabi Muhammad, itu juga ada. Kalau saya baca itu di Barnabas itu habis dia puasa 40 hari 40 malam itu dia digoda iblis, bukan malah ketemu pohon ara. Yang habis dia puasa 40 hari 40 malam itu dia didatangi iblis, terus dikasih digoda di situ, lalu diusir, dikutuk, iblisnya yang dikutuk. Kalau di 4 kanonisasi kan itu pohon ara yang dikutuk. Pohon ara, betul. Kenapa diaprofkan atau disembunyikan? Artinya ada kebenaran yang tidak sesuai dengan imam ajaran Kristen, makanya disembunyikan, diaprokifakan. Nah, berarti kita bisa ngelihat dari salah situ. Artinya Injil Barnabas teman-teman sudah tahu kan kenapa alasannya dia disembunyikan. Berarti masih ada nilai kebenaran dibandingkan daripada kitab-kitab yang sudah dikanonkan. Iya betul, lebih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara terdengar. Standby. Terdengar ya suaraku ya?
Sinyalnya buruk sih. Suaranya terdengar rupanya, tapi rupanya Tidak tidak terlihat. Aduh. Perkataan Yes. Iya itu ada di kita Perjelas di teman-teman nih. kitab 2 YY nomor 3. Loh, hilang. Aduh, Ustaz. Langsung hilang kan rupanya. Baru saya bilang di surat 2 YY nomor 3. Surah apa? 2 YY. 2 YY itu apa? Dua YY apa Bang Teo? Mau bilang 2 Yohanes. Oh. 2 Yohanes 1 nomor 3. Enggak, bukan di situ itu nomor lupa. 2 Yohanes 5 itu kalau salah. 2 YY lagi. Assalamualaikum Kak Dia. Iya 5:30. YY 5 iya. Kok YY ini 5 nomor 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, iya 5. Waalaikumsalam. Ada suaranya nggak ini? ada Udah. Oke. suaranya Ada rupanya yang tidak terlihat. Minta waktunya 2 menit ya untuk semuanya. Untuk yang di bawah ya, bagi pengguna WiFi tolong ketik kode WiFi-nya. Kan kenapa harus pakai kode? Karena setiap satu akun itu ada limitnya. Limitnya itu 3K. Jadi setelah 3K itu tunggu 10 menit. Setelah ketik 33889, nah itu tunggu 10 menit baru bisa normal lagi. Karena apa? Itu juga menguntungkan buat yang punya Komal, bisa roomnya bisa kuat. Kedua, bisa menguntungkan kita buat apa menguntungkan? Sambil ngetap kita sambil bertahmid, takbir dan tahlil. Misalkan subhanallah, 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 atau Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu untungnya juga. Dan yang kedua, untuk yang pengguna kota, kode limitnya itu plus 888. Tunggu 10 menit baru normal lagi. Oke, sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. lanjut. YY apa tadi YY? Ini kok Enggak, tadi ada suara aku enggak? suaranya ada rupanya tidak terlihat. Yohanes 5:29 setengah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Tadi Masih kecil. Ya. Tadi YY apa YY? YY 5 nomor 37. Kok ada gelarnya ini? Iya. YY 537. Udah berapa ini, Pak Dalbo? Udah berapa anu, Bang Teo? Apa? Dapat tenggiri. Dapat ikan tenggiri. Baru 2 ekor. Sore ini kalau dapat satu lagi yang ke 3.700. Gak dapat belum. Banyak kali ya. Dua. Malam ini baru Karena 3 langsung di ekor. depan gereja. Tapi ini yang 2 ekor itu kesurupan. Surupan siang- semua. Kalau siang tadi berapa ekor? Saya siang tadi naik malah ketiduran. Lumayan juga sih. Nanya aja Ben sama Theodor Coten. Nanya. Nanti ada kesurupan itu naik lagi kesurupan. Iya. Bang 2 Bang Telbo. YY, 3 YY. Bang Telbo.
Iya. Halo Bang Dalbo. Misal kalau ada genap 9 komal ya, 9 slot, biar Bang Dalbo di komal yang besar supaya orang tap-tapnya lebih mudah itu. Iya. Paham kan? Oke, cuman kadang-kadang Gitu. Iya, kalau ada membuka data. betul. Oke. Nanti saya dikira mbahnya. Oh, ini aja. mbahnya. Ini aja tap-tapnya pakai aplikasi. Nggak terbaca dengan di kita nggak terbaca. Kalau saya terbaca biasanya. Tapi sampai 3.000. Kayak tidak masuk, Ben. Nggak terbaca. Sekarang coba yang di sini aja yang tap-tap tuh udah terbaca siapa kelihatan, padahal 111 orang. Gitu. Kalau tap-tap lewat itu aplikasi itu nggak bisa masuk, paling masuknya cuma 1%. Begitu, Dek. Monggo lanjut. Mana yang kemarin? Dokteran Capil. Kemana nih Kurunda Statate nih? Ada, Masih udah. ngopi dia? Enggak, udah. Ini dia di bawah. Kita membaca. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan Petra. Kata Petra, aduh baru masuk langsung ada Ustaz Tata, bahaya nih. Gitu. Apalagi ada Petra. Petra. Halo, Dalbo. Halo. Halo. Apa kabar? I'm fine, and you? Baik. Dalbo, Iya. udah merokok? Iya, kenapa? Tuhan marah kalau merokok. Oh, masa sih? Iya. Kalau Tuhan diduakan, apa dia tidak marah ya? Tuhan itu tidak ada duanya, bro. Dah? Ya, Tuhan silakan. itu- Kalau terkadang ini nyambung kalau dengan Ustaz Tata. Silakan. Tuhan tiada duanya. Ya, silakan. Gaskan. Tapi kemarin dia ini kejang-kejang ini sama saya ini. Ngoceh-ngoceh sendiri. Ngoceh gimana? Nah, Dia sudah sadar, dia sudah sadar. Saya tidak tahu jawab. Gimana sih? Kaulah tentang roti sorgawi. Oh, memang iya. Tuhan Yesuslah roti surgawi dari surga yang tidak mengandung expire. Dah? Ya. Ya udah saya pesen topping rasa Hanya dialah nanas yang ada satu-satunya. kejunya. Mana? Belum kau kirim itu roti sorgawi yang ada topping kejunya sama nanas. Itu melebihi daripada roti yang ada yang kau rasakan di dunia ini. Ya udah saya pesan satu yang Ketika rasa kamu coklat. memakan roti yang kamu beli, dah? Ketika kamu yang membeli roti dari dunia ini, kamu tidak pernah kenyang. Tetapi ketika kamu mengkonsumsi roti dari surgawi, maka kamu tidak pernah kelaparan. Kamu akan kenyang Yang mana selama-lamanya. benar ini Petra? Tadi tidak pernah kenyang. Sekarang tidak pernah kelaparan. Yang benar mana sih?
ketika nggak jadi, saya nggak jadi pesen. ketika kamu membeli roti dari dunia ini, dah kamu masih lapar. Tetapi ketika kamu memakan roti dari surgawi, kamu akan dikenyangkan selama-lamanya. Haleluya. Jadi teman-teman semua, dia ini adalah salah satu marketing roti yang diturunkan dari surgawi. Nama rotinya Ya, jelas itu roti dong, surgawi. jelas. Nah, jadi menu makanya, utamanya itu roti surgawi dilapisi makanlah roti coklat dari dengan surgawi. topping Itu nanas. Bentar Yesus dulu. Kristus. Saya Terimalah bantuin itu. kamu, saya Supaya bantu. tubuh- Jadi supaya rotinya roh- itu ada lapisan supaya coklat rohmu keju sehat, dengan sedikit dan namanya tubuhmu sehat. topping strawberry. Nah, ini sedang dimarketingkan oleh beliau gitu kan. Itu kalau dalam penjualannya itu beli 2 gratis 1. Ya, silakan lanjut Petra. Nah, silakan Petra, ini ada Ustaz Tata, silakan. Biasanya kalau sama Ustaz Tata ini adem dia. Ya, kembali aja ke tadi, Tuhan tiada duanya, kan begitu. Nah, coba dijabarkan gimana Tuhan yang tiada duanya tadi, Petra? Lanjut Petra. Tuhan tidak ada duanya tetapi bisa didua-duakan. Ya, lanjut Petra. Petra, saya dulu pernah loh dialog. Saya naikkan 3 Kristen termasuk Petra. Agak kesurupan nih. Petra, ngapa di mute? Petra, Apa salah Yang itu begitu, roti? Iya nih. lanjut aja tadi tuh penjabarannya. Tuhan tidak ada duanya. Petra, Petra, kamu jangan pingsan di Apalagi ada yang sini pesan dong. roti. Bang Dalbo itu Petra. kayaknya ada yang lagi pesan roti itu. Petra, kamu jangan pingsan di sini dong. Keracunan roti si Petra. Keracunan roti. Petra, Petra, Petra. Ya lanjut Petra. Udah, lanjut. Tadi Tuhan tidak ada duanya. Lanjut silakan. Tuhan itu tiada duanya. Tuhan itu dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya sendiri saja. Sekarang kutanya dulu Pak Tahta ini. Kenapa unta itu dikatakan diciptakan dari setan? Coba jelaskan lagi. Ya kamu jelaskan di mana? Di mana kamu dapat setan? Kebanyakan makan roti surgawi. Ustaz. Ustaz. Iya Tot. Apa Tot? Ustaz. Iya Tot. Kenapa unta itu dikatakan diciptakan dari setan? Iya, di mana? Kenapa coba? Di mana ada itu Tot? Kenapa dikatakan kitab sucimu itu bahwa unta diciptakan dari setan? Iya, di mana? Biar tak jelasin. Tidak ada. Ini ya, kita ambil dalilnya ya. Ya, silakan. Masa mengatakan unta diciptakan dari setan? Aduh, Tuhan yang ngabur. Tunggu dulu, lagi lelet sinyalku. Ja- Daripada roti surgawi Begini, rasa Petra. topping.
Jangan dulu Cedar. Begini Petra, kalau mau membawa data yang valid, jangan bawa data-data PDF saya. Karena saya tahu itu, saya pernah jalan. Tidak ada bunyinya begitu. Ini loh, hadisnya itu hadis OR. 667. Hadisnya tidak seperti itu bunyinya. Aku baca ya. Janganlah sholat di tempat menderunya unta, karena ia dari setan. Ini hadis Abu Daud nomor 493. Baru dikatakan lagi, karena ia diciptakan dari Sinyalmu itu merah, sinyalmu itu. Enggak dia dengar. Gimana ini Betty? Jangan dulu jadi Tarsan. Perbaiki dulu jaringannya. Enggak kedengeran suaranya. Di setiap punggung unta itu ada setan. Jika kalian menungganginya, sebutlah nama Allah. Kitab lucu, hadis lucu. Ini kok bisa gini, Ustaz? Kenapa ini Tuhanmu ini? Apa yang bersalah? Atau sakit jiwa Tuhanmu ini gimana sebenarnya ini? Masa unta diciptakan dari setan? Aduh. Ditanya, ayo, itu hadisnya berapa? Hadisnya berapa? Ditanya tadi dari Ustadz. Hadis berapa? Kamu ditanya hadis berapa? Ustadz. Iya, nomor berapa? Aduh. Tunggu aku ke lantai 3 ya. Bentar ya, ke lantai 3 dulu aku ya. Yo. Bentar, aku ke lantai 3. Di lantai 2, Pak. Keluar kamar dulu aku ya. Oh, kamu klinik servis ya? Iya, jangan ngomong sama Paulus, nanti jatuh dari lantai 3 ya. Bentar dulu, sinyalku nggak bagus. Bentar ya, sebentar. Lama kali ke lantai 3. Rumah WC, bukan lantai 3. Jangan-jangan mau terjun bebas dia ini. Capek. Ya, Tat. Ustaz. Ya. Jelaskan dulu Ustaz dulu. Ini kok bisa dikatakan di sini di dalam hadismu ini? Ya, bahwa ini saya jelasin. Kayak mana ceritanya ini, Tat? Oke, kamu dengerin ceritanya ya. Iya, kenapa ini? Ya makanya dengerin. Iya. Ya makanya dengerin. Wah, gimana sih? Oke. Iya betul.
Itu di hadis Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya. Jadi hadis itu ada 4, ada Jami, Bukhari, Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang salat di tempat peristirahatan unta, dan beliau bersabda, janganlah salat di tempat peristirahatan unta karena mereka termasuk setan. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sholat di tempat peristirahatan unta karena mereka diciptakan dari setan. Ini keterangannya. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar diciptakan dari keturunan jin atau dari keturunan setan di kalangan jin. Sebaliknya, maksudnya adalah mereka dianggap termasuk setan karena sifatnya sebagaimana orang Arab menyebut makhluk yang tidak taat sebagai setan. Ibnu Jarir berkata, artinya mereka diciptakan dari sifat setan, dan jika seekor unta melarikan diri, larinya itu disebabkan oleh setan yang berlari di belakangnya sehingga ia lari. Tidaklah kamu memperhatikan bentuk dan matanya ketika ia melarikan diri. Jadi dalam keterangan itu bukan berarti diciptakan dari setan beneran gitu loh. Ya. Jadi kalau pertanyaan kamu itu kok diciptakan dari setan, nah barusan diterangkan. Ya. Demikian hal ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar diciptakan dari keturunan jin atau setan. Nah, udah ada keterangannya kok kayak gitu. Ya. Nah terus berarti apa yang kamu tuduh tidak benar. Kamu cuma kamu hanya membaca artinya doang, tapi tidak membaca keterangannya. Dengar Tat, janganlah sholat di tempat menderumnya unta karena ia dari setan. Bayangkan, karena ia dari setan lu. Barusan dijelasin. Tapi lucunya Tat, Gini Petra, saya paham, saya pernah dialogkan itu yang Anda bawa hadis PDF dari kami kasih CP, dari kami kasih Anda bawa di sini. Saya pernah malu sendiri. Coba Anda buka, gini di dalam Al-Quranul Karim, coba Anda buka proses penciptaan unta. Ya, Al-Ghasyiyah ayat 14. Coba buka. Kau yang buka dan baca. Coba. Tunggu dulu nih, Tat. Ini enggak mau dia. Ya kan? Abu Daud, ya kan? Abu Daud nomor 493. Baru Ibnu Majah 789 karena ia diciptakan dari setan. Dan baru HR Ahmad 2667, di setiap punggung unta itu ada setan. Tapi kencingnya kok bisa obat. kok kalian minum? Itu berasal dari setan loh, Tat. Apa yang diminum? Siapa yang minum punggung unta? Siapa yang minum? Gimana? Ada keterangan diminum. Aduh. Kok bisa? Janganlah bawa. Gini, izin Bunda. Janganlah Anda bawa hadis-hadis yang Anda sudah plesetin dari CP lalu Anda bawa ke sini. Itu tadi yang benar hadis yang dibacakan oleh Ustaz Tata ketika Rasulullah ditanya. Nah itu hadisnya sama yang Anda bawa itu. Saya paham ini hadis. Ini saya tahu, cuman masalahnya itu editan. Umat Islam tidak semudah itu Anda bodoh. Editan. Kami bukan jemaat gereja. Nah, jangan malu, Tat. Pokok gimana mau malu? Berkali-kali kami dialogkan itu. Apa yang malu kalau hasil editan Anda sendiri? Enggak.
Tak akan editan orang Kristen ini. Tunggu dulu, karena ini kayaknya Anda gimana ya? Saya tanya dulu Anda, supaya menyambung nanti sama Ustaz Tata. Tegaskan dulu, nama Tuhan Anda itu siapa sebenarnya? Kok sampai di situ? Tidak, supaya nyambung nanti. Aduh, ini jelaskan dulu. Kok bisa? Sudah dijelaskan. Masa kamu tidak dengarkan penjelasan Ustaz Tata? Kok bisa? Hadis itu yang Anda bawa, dengarkan, hadis itu yang Anda bawa, itu yang sudah diedit oleh CP, lalu dibawa kami kasih. Kami pernah loh. Kami pernah dialogkan itu, malu sendiri dia. Aku kasihan. Pasti kamu tahu ini hasil editan ini. Kamu tahu itu. Maka saya tanya di sini dengan tegas, nama Tuhan kamu siapa? Nanti ada poinnya. Tat. Enggak mau dia itu. Karena saya tahu, karena saya pernah dialogkan itu di sini. Tat, bentar lagi aku naik ya. Nah. Mau kemana? Kasihan juga ini. Mau ambil lagi data-data palsu. Janganlah, kamu boleh mengikuti Paulus, tapi jangan menjadi sifat-sifatnya Paulus. Itu gini loh ya. Dalam Islam segala sesuatu itu dibahas. Sebenarnya artinya hadis itu, intinya itu apa? Kita itu biar khusyuk, jangan sholat di depan tempat peristirahatan. Nanti menyebabkan unta itu takut, akhirnya melarikan diri, yang sholat tidak khusyuk. Nah ini sama, karena sesuatu yang membuat sholat tidak khusyuk itu disamakan kayak setan gitu loh. Apapun itu. Nah makanya di dalam keterangan yang lain, karena mereka termasuk setan, maksudnya apa? Artinya karena sifatnya yang seperti setan, dan karena jika mereka ketakutan dan melarikan diri, mereka dapat membatalkan sholat orang yang sholat. Nah iyalah, kan tidak tenang. Waduh, ini untaku lari, ya kan gitu. Ini sholatnya tidak khusyuk gitu loh. Sama dengan gini, kenapa sholat ketika menahan buang angin ya, kenapa dimakrohkan? Karena menyebabkan tidak khusyuk. Pas sholat, aduh kok mau kentut ini. Makanya ketika mau sholat mau kentutkan. Takutnya nanti pas sholat terasa lagi, kan mengganggu gitu. Banyak hadis-hadis yang gitu, yang mengganggu sholat, makanya dihindarin gitu. Termasuk hadis tadi itu ya. Karena yang dibahas itu ini mengganggu orang yang sholat. Sama dengan orang sebelum hujan mau sholat, udah jemuran itu cepat diambil, takutnya pas sholat hujan, akhirnya ingat ke jemuran. Nah kayak gitu-gitu itu mengganggu kan gitu. Nah sama dengan kayak gitu sebenarnya hadis-hadis seperti itu. Tapi karena oten itu belum apa-apa, apa maksudnya? Ini Ustaz, kalau hadis itu dia bawa tadi, benar yang disampaikan oleh Ustaz Tata. Cuman dia edit, itu sudah lama itu mereka edit. Pernah naik di sini loh, berdua dia naik di sini, dipermalukan. Saya pikir kita tidak paham. Ya, teman-teman Kristen, silakan naik lagi. Jangan bawalah apa ya, dan aneh-aneh. Anda malu sendiri nanti. Ayo Ben, menemukan yang baru-baru Ben. Malam semalam itu yang ribut jam 3 itu loh, padahal Bu itu ada penghujat dari Malaysia itu mempermasalahkan soal
Allah di atas arsy itu loh, artinya kan katanya bertempat. Nah itu Saya nggak dengar. itu yang diributkan kemarin. Itu begini loh ya. Masalah Allah itu, saya kalau pakai ajaran samawi, maka jangan pakai satu dalil. Sama seperti Yesus menceritakan Allah, oleh Bapakku yang di langit. Tapi di sisi lain, oleh Bapakku yang berada di dalam saya misalnya. Ya, itu sama dengan Al-Quran. Kalau kita pakai satu dalil, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bersemayam di aras. Oh, berarti Allah itu di aras. Ya enggak gitu. Coba pakai dalil yang lain dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa, Allah itu bersamamu dimanapun kalian berada. Nah, di sisi lain di aras, di sisi lain bersama kita. Yesus juga mengatakan kayak gitu. Ya, maksudnya Allah itu tidak bertempat, tapi dekat dengan kita, sehingga dalam Al-Quran min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dekatnya seberapa? Min hablil warid. Ya, lebih dekat daripada urat nadimu. Oh, berarti yang benar di mana sih? Di sisi lain ngomongnya di sana, di sini apa? Nah, intinya Allah itu mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak sama dengan apapun dan diam di zatnya sendiri karena bukan makhluk. Allah menciptakan aras itu menunjukkan kekuasaannya, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu aras. Itu bukan untuk ditempatin, untuk menunjukkan ciptaan kekuasaannya. Makanya Allah itu, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali, maka ulama itu ada tiga pendapatnya. Ada yang mengatakan ya aras, karena aras yang diciptakan awal-awalnya. Ada yang mengatakan al-qalam, pena. Terus Allah mengatakan tulislah semua yang akan aku ciptakan, kayak gitu. Jadi terus bagaimana ulama mengartikan ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Maksudnya Allah itu menguasai aras, gitu. Karena Allah bukan makhluk, tidak butuh tempat, gitu. Ya, makanya itu ditakwil itu nanti. Ya. Nah, kalau mereka tetap tidak percaya, loh, Yesus sendiri pernah mengatakan, oleh Bapakku di langit lah, ya, bersama kita lah, Tuhan itu. Akhirnya diartikan Tuhan di mana-mana, kan gitu kalau Kristen. Ya. Nah, gitu. Nah, yang benar Islam lebih jelas. Dalil-dalil seperti itu dikumpulkan, lalu keputusannya adalah Allah itu qiyamuhu binafsihi, bukan makhluk, tidak butuh tempat dia. Ya. Tapi bagaimana dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Itu ditakwil. Jangan cuma pakai dalil itu. Bagaimana dengan dalil yang lain? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia itu ada bersama kita dimanapun kita berada. Nah, gitu. Sama ini Ustadz, kemarin saya itu nyimak di Komal Bang Ardi, ada yang siapa ya kemarin tuh nama TikToknya kebenaran. Nah, itu dia membawa syubhat tentang surah Al-Ma'arij ayat 40 yang maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat itu loh. Itu kan sudah aku jelaskan. Allah bersumpah atas dirinya sendiri, karena yang mempunyai timur dan barat itu ya Allah. Dalilnya mana? Al-Baqarah itu. Walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Makanya saya bilang gini, ya, ini komalnya Bang Dalbo ini Dalbo Bogisi. Terus Bang Dalbo mengatakan, aku bersumpah dengan pemilik komal Dalbo. Lupa Dalbo kan itu kamu sendiri yang memiliki. Iya, saya bersumpah dengan komalku sendiri. Berarti sama dengan gini. Saya punya toko namanya Al-Hidayah, misalnya toko saya. Terus saya mengatakan, saya bersumpah atas pemilik toko Al-Hidayah. Lu katakan yang memiliki itu kamu. Iya, saya bersumpah atas diriku sendiri. Nah, gitu. Makanya kita gini. Cara yang menjawab gini. Nah, di situ Tuhan masyriq wal maghrib, itu Allah.
Mana tata dalilnya kalau masyrik wal maghrib itu miliknya Allah? Lari kita pakai dalil Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah masyriq wal maghrib. Berarti di ayat itu Allah bersumpah atas dirinya sendiri gitu loh. Tapi karena mereka itu gak tahu, ya, dikira Tuhan masyriq wal maghrib itu Tuhan lain, padahal kan Allah sendiri di situ. Betul itu yang di ini. Wah, katanya di sini ada dua katanya. Tuh seakan-akan Tuhan di situ ada dua, kan ada aku sama Tuhan yang memiliki timur dan barat. Wah. Makanya kita contohin, saya memiliki toko Al-Hidayah, nama toko saya. Terus saya mengatakan, saya bersumpah atas pemilik toko Al-Hidayah. Nah ini orang-orang kan ngomong, percuma tata, sama saja sumpah atas dirimu sendiri kan. Toko tersebut kamu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ini otak kawin. Salam ya ahlil diyar minal muslimin wal muslimat. Lanjut. Ben. Salam pas. Ben, seharusnya kamu marah kalau Bang Prof ngomong kayak gitu, karena kamu dianggap rakyat. Salon Prof, salon. Salon pas. Oten ada nggak Oten? Oten ada nggak Bang? Ada. Kita tunggu Oten Ori. Kalau nggak ada, gua jadi Oten KW deh kalau gitu. Tapi nunggu Oten Ori dulu. Jambak aja dulu Oten di bawah itu, Ben. Ben? Jambak Oten di bawah, jambak Oten di bawah dulu. Ini apa nih? Sambil aku nyuci motor dulu nih. Waduh. Nyuci motor. Iya. Ya, sambil cuci motor nunggu Oten original dulu. Ini kayaknya yang kemarin. Bapak semua, beri saya. Nah, ini yang bawa ini. Saya cari saya punya mikrofon dulu, oke? 5 menit saya datang. Tapi siapa Ben? Kebenaran. Bukan. Tapi kayaknya diturunkan aja ya. Ini Kristen dia. Kristen dari Malaysia. Tapi turunkan aja kali ya. Tunggu sebentar, saya cari mikrofon, lepas itu saya akan bercakap. Sebentar aja. Biarin aja. Ini tapi dia sering membawa syubhat loh. Yang ya ada masalah. Yang mempermasalahan arsy itu biar dibantah sama tahtanya. Yang jelas Kristen silakan ngapain saja. Yang nggak boleh itu mentuhankan Yesus pakai Bible, ini nggak boleh. Karena nanti berhadapan dengan tahta nanti. Kalau ada otan lain naik, turunin diahnya Ben atau Bang Dalbo. Bang Dalbo yang saya turunin ya. biarkan supaya kita lebih memahami lagi ya. Iya ya. Kecuali dia ngeyel, tak gaskan. Bunda nggak apa-apa. Dibantu tap-tapnya yang di bawah ya. Live YouTube nggak Ben? Ben live YouTube nggak? Enggak. Live YouTube nggak nih? Bang Wanda kan? Iya, live. Kadang-kala ada Pade di bawah. Pade live, Pade Sugi live itu di bawah. Enggak, yang punya kita ini loh, punya Bang Dalbo ini nak live enggak? Live Pade di bawah ada loh. Jangan ini. Ada di bawah dulu Bunda Rahma. Mana ada Bunda Rahma? Nggak ada Bunda Rahma deh. Itu parah ini netizen.
Udah diam dulu Bunda Rahma. Udah, ayo kerja. Jangan lupa kerja. Bang ini dulu karena banyak teman-teman di bawah yang like-kan itu. Okey, Encik. Silakan lanjut. Tadi awak kata semalam saya pernah datang kan. Lepas tu kamu kata kamu telah menjawab kan. Allah tu dia ada di atas arasy, dia turun tapi turun tu tak serupa dengan makhluk turun. Tak ada masalah, saya terima. Tetapi saya baca surah 40 ayat 7, tafsir Ibn Abbas kata malaikat tu dia mengangkat arasy Allah, memikul. Arah ada di atas arasy. Kemudian malaikat bertasbih kepada Allah yang dekat kepada mereka. Mereka di sekeliling Allah. Jadi soalan saya ialah, malaikat tu dalam alam tempat, arasy tu dalam tempat, Allah ada di atas arasy, dalam tempat lah. Betul tak? Ini loh, masalah bertasbih itu baik makhluk yang di bumi atau yang di langit bertasbih. Ya. Kalau yang di bumi bertasbih, apakah Allah ada di bumi? Kalau di langit bertasbih, apa kalau di langit? Ya enggak. Nah bang, dengar. Nah, syurga pertama di dalam alam tempat kan. Syurga kedua di atas syurga pertama. Syurga kedua di dalam alam tempat. Syurga ketiga di atas syurga kedua. Syurga keempat di atas syurga ketiga. Sampai syurga ketujuh di atas syurga keenam. Arasy di atas syurga ketujuh. Dan Allah di atas arasy. Faham tak? Di mana? Hah? Nggak, sekarang gini. Kita bahas surah 40 kita bahas satu-satu. Oke. Ini di sini di mana ada Allah di aras di situ? Wong cuma gini, malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji. Berada di sekeliling siapa? Keliling aras. Sekeliling aras, siapa di aras? Loh ya gak ada. Mereka bertasbih kepada siapa di atas aras? Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi bukan hanya di langit, bukan hanya di bumi, di langit pun para malaikat bertasbih. Apakah ketika di aras itu bertasbih? Bukan semua, bang. Bukan semua bertasbih kepada Allah. Malaikat yang memikul arasy itu, yang dekat kepada Allah, di sekeliling Allah, yang bertasbih kepada Allah. Ayat tu dia tak kata semua bertasbih, dia kata malaikat yang pikul. Iya, di situ menunjukkan bahwa semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih memang kepada Allah. Kenapa emangnya? Tak, tafsir Ibn Abbas jelas sebut hanya malaikat yang pikul arasy itu yang mengelilingi Allah, sebab Allah di mana ada di mengelilingi atas Allah? Yang ya di mana mengelilingi apa itu? Surah 40 ayat 7 iya, gak ada mengelilingi Allah di situ, mengelilingi aras. Kalau mereka tak ada mengelilingi Allah di situ. Mereka mengangkat aras, bukan mengelilingi aras. Mereka mengangkat aras itu. Iya, Allah mereka mengangkat sambil bertasbih. Sebentar, biar saya jawab awak kalau kamu nak dengar. Malaikat bukan mengelilingi aras. Malaikat mengangkat aras tetapi mengelilingi Allah. Allah ada di atas aras. Di mana? Coba kamu baca terjemahannya. Surah 40 ayat 7. Iya, ada mengelilingi Allah di sekeliling aras gitu loh. Bukan di sekeliling aras, di sana jelas sebut Allah, Allah dekat kepada malaikat. Malaikat sekeliling Allah, Allah dekat kepada malaikat. Kenapa kamu tak faham, bang? Oke. Sekarang kalau saya pakai ayat ini coba. Di sini ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini, dan dia bersama kamu, yaitu Allah di situ. Bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, coba itu kamu apa? baca. Dekat kepada urat kan? Nah iya, makanya kamu kalau pakai dalil. Saya jawab kamu. Saya jawab kamu. Silakan. Boleh? Oke. Apa yang kamu jawab? Oh, Anda di sini posisinya bertanya. Kamu di sini bertanya. Biarkan kami umat Islam yang menjawab. Ya, nanti sekarang saya tanya. dia minta saya jawab. Pak, tunggu dulu. Betul. Tunggu dulu. Betul. Nanti saya tanya, baru kamu jawab. Dia tak tanya. Perkara Yesus. Sekarang saya nak jawab apa yang dia tanya.
Tidak masalahnya dia Anda kata baca-baca. Allah tu dikatakan dekat kepada urat kita. Dia suruh saya, dia minta saya menjawab dia. Saya boleh jawab. Tunggu dulu. Anda membawa satu ayat, tetapi Anda membacanya menambah-nambah. Ini bukan bebe. Ini mana bukan yang saya bebe. Ini tambah? Awak baca tafsir ini Ibn bukan Abbas bebe. surah Di mana? 40 ayat Di mana di situ? di mana di situ tak tulis mengelilingi Allah. Mereka mengelilingi arasi. Dia angkat arasi ke dia mengelilingi arasi? Allah. Di mana ada tertulis di situ? Mengelilingi Allah. Dengan angkat jangan tak sama. Dia terangkat jangan tak biasa mengelilingi. Dengarkan dulu. Dengarkan. Jangan ditambah-tambah kayak bebe-bebe. Bebe boleh Anda tambah-tambah. Kan memang bebe-bebe itu RM2 Halau saya dari memberi penjelasan. Betul tak? Ya. Saya beritahu kamu, kalau tak mengelilingi arasi, tak boleh bertasbih kepada Allah ke? Ataupun mesti mengelilingi arasi. Kawan, kamu tadi mau menjawab. Nah sekarang saya nanya, boleh tak saya tanya? Nampak tak? Boleh saya tanya? Awak suruh saya naik sebab isu semalam. Sekarang kamu nak mengalih topik. So kamu tadi saya naik untuk mengalih topik. Boleh tak saya jawab? Bertanya. Saya ini mau bertanya. Dia kata, Kristen naik. Semalam punya Malaysia naik. Isu semalam di kita sini bincang. Sekarang telah naik. Dia kata, kita alih topik. Kita alih topik macam tu. Awak mau cakap. Di sini Kristen memang bertanya, tempatnya bertanya. Tetapi dengarkan. Di mana ini Kristen? Bukan di Indo, bukan di Malaysia. Kau modal kesurupan. Tahu keculupang? Saya bercakap dengan Encik tu baik-baik saja. Kamu kacau kenapa? Kenapa kamu takut dengan perbincangan semalam? Dengarkan. Awak mau cakap ni. Dengar dulu. Awak panggil orang Kristen naik, bukan bertanya, lepas tu dengar cakap macam tu. Begini. Dengarkan. Saya normal berbahasa lagi. Di sini ketika Anda bertanya, jangan Anda yang menjawab. Kan Anda posisinya bertanya. Saya tak menjawab apa yang saya tanya. Ini Kristen ini saya tak menjawab apa yang saya tanya. Saya nak mendengar apa yang mereka menjawab. Dengarkan. 2, 3. Di sini Anda dia panggil saya Anson. Semalam punya Malaysia naik, kita bincang isu semalam. Lepas naik dia kata nanti kita alih topik. Bincang-bincangnya. Sebentar, saya belum tanya kamu mau bincang. Saya belum bertanya Anda mau bincang. Gini, ketika Anda bertanya kepada Islam, jangan Anda yang jawab. Biarkan Ustaz yang jawab, yang punya otoritas. Ya? Nah, ketika Anda mau sekali menjawab, makanya saya tanya. Mau saya tanya? Ayo, Pin. Tanya kau, Pin. Pin. Saya mau nanya nih. Pin, kok pingsan begini? Tadi malam gini juga, nggak bisa diem dia. Memang Kristen itu 2, 3. 1, 2, 3 burung berlari. Awak boleh 2, 3 burung berlari. Surah 40 ayat 7 saya salah. Malaikat tidak bertasbih kepada Allah yang dekat kepada mereka. Boleh tak awak buktikan saya salah? Kamu kata Allah tak ada di atas arasi kan? Allah. Baca ayat aja ini dia tambah-tambah. Macam Kak Ros saja, macam Kak Ros. Tambah-tambah ayat ini. Di surah 40 ayat 7 dia tambah-tambah. Ya, lanjut Ustaz. Tadi kan saya sudah mengatakan dalam Quran dan Bible ya sama. Kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapakku yang di langit. Berarti Bapaknya ada di langit. Kadang-kadang Kristen mengatakan ya Bapaknya ada pada dirinya, tahta. Nah, yang benar yang mana? Yang benar itu memang yang namanya Tuhannya Yesus itu gak punya tempat memang. Sama seperti Al-Quran. Kalau kita pakai ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa, bersemayam di aras,
bukan berarti Allah itu ada di sana. Karena kata ulama itu menguasai aras. Karena kalau cuma pakai dalil itu doang, tidak pakai dalil lainnya. Contohnya Allah itu di mana? Aina huwa aina kuntum gitu ya. Dia Allah itu ada bersamamu. Makanya ketika Rasulullah dengan Abu Bakar ada di Gua Sur, Abu Bakar kan ketakutan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, tenang wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Kayak gitu ya. Allah bersama kita kayak gitu. Berarti mana yang benar ini? Ya, yang benar itu Allah memang bukan makhluk gitu. Ya, dia udah menguasai segalanya sudah. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kata ulama, ibaratkan semut di atas piring lah. Ya seperti itu kita melihat apapun ya seperti itu Allah itu. Sebagaikan kita melihat semut yang ada di piring kayak gitu itu, tidak ada yang tersembunyi, gitu loh. Makanya tidak bisa kata ulama itu, semua para ustadz itu kalau menceritakan bahwa Allah tidak bertempat. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan bertempat pakai ayat itu, berarti ulama tersebut tidak membaca ayat yang lain. Ya, ayat yang lain itu yang mana? Ya, Al-Hadid ayat 4 itu. Ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya, Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti maksudnya perbandingan ayat semua itu di aras bersama kita, itu maksudnya apa? Intinya Allah itu tidak bertempat tapi dekat dengan kita, mengetahui segalanya. Makanya di ayat yang lain katakan Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadaan. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, nah, seakan-akan tidak usah kamu jelaskan ada di mana, intinya aku ini dekat gitu. Nah, bahwa fa innahu qarib ujibu da'watad da'i idadaan. Kalau mereka meminta apapun kepadaku ya saya kabulkan gitu. Kalau berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudara-saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, akhir dari perdebatan kali ini. Semoga kita selalu bisa menyajikan video-video terbaik buat kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.